Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dulu ya. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ini, saya pengen menunjukkan bahwasanya saya itu ini adalah formulir pendaftaran uji, ya, uji kinerja tahap akhir, ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya. Berdoa untuk hari ini dipimpin oleh Ibu. Ya, silakan berdoa dulu. Siap. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beristirahat. Gerak. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akhiri dulu ya. Ya, ada berapa siswa yang nggak masuk hari ini? Izin Pak, ada 5 orang yang tidak hadir, 3 izin, 2 tanpa halangan. Oke, baiklah. Itu ya. Oke. Baik anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang iman, ya. Iman. Oke ya. Di iman ini ya ada 11 cabang, ya. Yang pertama itu ada takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah. Ya. Ini takut kepada Allah. Artinya gini nak ya. Takut kepada Allah ini artinya segala sesuatunya itu adalah berasal dari Allah. Contohnya adalah kita ini kan ada hidup, ada ada hidup, ada mati. Semuanya itu tergantung Allah. Dan semua apa-apa yang kejadiannya, ya kejadian yang ada di dunia ini atas kehendak Allah. Jadi takutlah kepada Allah. Ya, contohnya adalah ketika Anda tidak sholat itu, ketika Anda tidak sholat, jadi Anda itu apa namanya? Ingat bahwasanya, ya ingat Allah. Ketika Anda tidak sholat, nah, jadi ketika Anda tidak ingat, berarti Anda tidak kalau Anda tidak ingat, berarti Anda tidak takut. Nah, berarti Anda itu tidak mengimani. Ya, itu ya. Oke, iman. Nah, apa itu imannya? Apa itu iman? Iman, apa iman? Iman, apa iman? Percaya. Percaya atau ya keyakinan. Itu adalah Iman. Oke, coba di buku kamu itu coba membacakan pengertian dari iman. Apa? Percaya. Nah, itu sama kan? Ya, artinya gini, iman itu ada artinya kita tuh meyakini bahwasannya apa-apa yang ada di dunia ini itu adalah kehendak Allah. Nah, berarti kita tuh kalau misalnya kita yakin dan percaya itu adalah bagian dari iman. Kalau kita tidak percaya, tidak yakin, berarti kita tuh tidak beriman. Ya, oke ya, saya ulangi ya. Cabang iman ini itu adalah yang pertama itu adalah takut kepada Allah. Yang kedua apa? Apa?
Kalau kamu berharap kepada manusia itu bakal sakit hati. Jadi segala sesuatunya ya, apapun yang terjadi di dunia ini ya, berharaplah kepada Allah. Jadi kenapa punya alam semesta ini ya diciptakan oleh Allah. Jadi berharaplah kepada Sang Pencipta. Nah, yang ketiga apa? Tawakal. Ya, apa tawakal? Berserah diri kepada Allah. Bisa. Yang keempat apa? Memenuhi janji. Ya. Ada pepatah mengatakan ya bahwasanya ya dokter ya itu tidak menjamin ya siswanya itu bakal sembuh dengan minum obat. Guru ya tidak menjamin siswanya itu menjadi pintar, tetapi Allah ya menjamin ketika Anda ya menjaga sholat 5 waktu, Allah jamin hidup Anda bakal aman, tentram, damai. Ya itu janji Allah. Jadi intinya gini ya, sholat 5 waktu. Nah, jadi semuanya itu ya tergantung kepada iman kita ya. Dalam dalam keseharian ya 2 kali 24 jam ya. Ada berapa rakaat sholat? Semuanya. Ada berapa rakaat? Coba hitung. 17 ya, ada 17. 4 3 2. Ada enggak? Ya, enggak tahu kan? Ini sholat. Oke. Ada lagi kok 1 2 3 4 nih baru 4 5 apa 5? Nah bersyukur atas nikmat. Nah ini aja ya bersyukur atas nikmat. Nah jadi kalau untuk di dunia ini ya, kalau untuk yang namanya bersyukur tadi ya, lihatlah orang yang ada di bawah Anda dalam urusan dunia. Kalau urusan akhirat, lihatlah orang yang di atas Anda. Contoh ya, kita tidak punya mobil ya, jangan melihat orang kita tidak punya mobil. Kita hanya punya motor ya, kita punya motor. Tengah-tengah nih kalau punya motor nih. Jangan melihat orang yang punya mobil, tapi lihatlah orang yang naik sepeda. Pun yang naik sepeda, jangan melihat yang punya motor, tetapi lihatlah orang yang berjalan kaki. Begitu seterusnya maksudnya. Pun yang berjalan kaki, jangan melihat yang punya sepeda, tetapi lihatlah orang yang cacat. Ya, oke ya. Ya. Kamu pengen punya mobil nih, ya. Jangan melihat orang yang punya kapal. Ya, karena tidak akan mungkin ya, bisa saja mungkin ya, tetapi lihat dulu keadaan kita bagaimana. Tetapi lihatlah orang yang di bawah kita, contohnya yang punya motor. Kita punya mobil, tidak hujan lagi, yang punya motor ya masih hujan ya, tapi jangan lihat yang punya mobil, kita tidak hujan lagi ya, jangan itu, tapi lihatlah yang punya sepeda. Oke ya. Kalau tidak salah di dunia ini ya, ada 3 tempat yang wajib kamu kunjungi ya. Yang pertama penjara, yang kedua kuburan, yang ketiga yang kedua itu rumah sakit, yang ketiga kuburan. Ya, pertama ya penjara. Kamu tahu penjara kan? Yang memang bebas, tetapi lubang lingkupnya itu terkurung. Rumah sakit ya. Kalau kamu lihat ke rumah sakit ya, mereka ada yang sakit itu pengen sehat kayak kita. Benar tidak kira? Nah, udah itu yang terakhir kuburan. Ya, kamu tahu ya? Kalau kamu tahu ya, mereka yang sudah meninggal pengen dihidupkan kembali hanya untuk menyembah Allah. Ya, 3 itulah. Coba kamu kunjungi sesekali. Jadi artinya gini ya, bersyukur atas nikmat. Jadi kita tuh bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apa lagi? Ayo.
Oke, artinya gini ya. Ada pepatah mengatakan bahwasannya ya, setiap ucapan itu adalah doa. Jadi berucaplah yang bagus. Jadi jangan berucap yang bisa membahayakan diri sendiri. Yang misalnya, oh hari ini ucapan jangan. Jadi bercakaplah yang bagus ya. Karena setiap ucapan itu adalah doa ya. Itu artinya kita tuh menjaga lisan. Jangan berkata yang bisa menyakiti perasaan seseorang. Jangan bercerita tentang kejelekan orang. Jangan cerita-cerita yang bukan kejadian itu tentu terjadi. Karena kita ini dijaga oleh Allah untuk setiap lisannya ya. Artinya ini ketika kita bercakap itu semuanya bakal dijaga. Oke, ya. Keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa 7? Nah, oke. Menutup aib orang. Nah, oke ya. Ini lebih kepada apa? Ketika Anda curhat seseorang ya, orang tersebut yang kita curhat itu diminta ya, bukan diminta sih. Tolong jagalah aib orang tersebut. Jadi namanya ketika Anda ya punya aib tidak usah diceritakan ya. Cukup diri sendiri aja yang tahu, sama Allah aja yang tahu. Ya mohon maaf, setiap orang ya pasti punya aib dan masa lalu yang suram ya. Bukan hanya kalian, saya aja punya aib atau aib ya. Setiap orang pasti punya aib ya. Aib itu kalau tidak mau diubah ya atau tidak mau disebarkan ya, tutuplah, jangan ceritakan ya. Itu untuk menutup aib orang lain. Artinya ini ya, jangan menceritakan kejelekan orang lain. Jangan kita yang istilahnya yang mengumbar permusuhan lah, bisa dikatakan lah ya. Artinya ini, tutuplah aib orang lain ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Apa 8? Menjaga menjaga kehormatan ya. Menjaga kehormatan. Apa lagi? Ini ya misalnya ya. Oke ya. Ikhlas. Artinya gini ya. Apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu hanya bisa ikhlas. Ya, takdir itu ya, takdirnya. Ya, ketika baik menurut kita ya, tetapi tidak baik menurut Tuhan. Tidak baik menurut kita, tapi baik menurut Tuhan. Ya, itu adalah kemudiannya dari ikhlas. Ikhlas menerima takdir, ikhlas menerima apa yang sudah menjadi ketentuan. Itu lebih kepada apa ya? Takdir lah yang dikatakan ya. Kalau ikhlas ini ya, mentakdir tadi kita akan dilahirkan. Ya, jangan minder ketika Anda dilahirkan secara belum kaya. Jangan minder, karena posisinya ya kita bisa berusaha ya, bisa berusaha. Itu untuk yang namanya ikhlas dia. Oke, nah apa lagi? Malu ya. Ya, ini malu ini ya. Cabang iman ini ya. Malulah ketika Anda tidak sholat. Malulah Anda ketika Anda berbuat maksiat. Malu ini tidak hanya kepada orang yang nampak seperti kita ini ya, tapi malulah ketika yang tidak nampak tadi kepada Allah tadi, karena ini adalah bagian dari iman. Artinya ini ya, malu ini ya, ketika Anda berbuat maksiat, berbuat yang ternyata melanggar aturan Allah, jadi malulah ya. Memang kita manusia, memang ketika aku ya contoh ya, ketika aku melakukan kejahatan lah bisa dikatakan. Memang tidak malu, memang kelihatan ya. Memang tidak malu, tapi Allah itu maha melihat. Memang tidak malu. Contoh ya, saya ambil kena kamu ya. Memang kamu nggak melihat ya, tetapi Allah
tahu. Jadi malulah ya. Malulah kepada Allah. Yang terakhir apa? Nah. Oke, apa Tuhud? Coba kamu. Gimana Tuhud tuh? Coba. lebih kehidupan di dunia lebih menjauhkan kehidupan di dunia dibandingkan di akhirat. Apa ini? Dia tuh lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Karena dia berpikir ya, kalau Tuhud ini dia tuh karena dialah pikirnya itu panjang. Karena dia pikir segala sesuatu sudah diatur oleh gerak-geriknya itu sudah tahu Allah tuh apa namanya. Dia pikir ketika melakukan kejahatan atau melakukan kemaksiatan Allah tuh sudah tahu, meskipun orang lain nggak tahu. Oke, ini adalah Tuhudnya. Oke, lanjut nanti ya hukum apa namanya Syaubul Iman ya apa sholat tadi itu adalah wajib ya. Jadi kalau yang namanya wajib itu ya kamu tahu kan nanti definisinya wajib itu kan ya, dikerjakan itu dapat pahala, ditinggalkan itu berdosa. Nah, itu adalah pengertiannya apa namanya dari Syaubul Iman. Artinya Syaubul Iman itu ya lebih kepada sholat tadi ya. Sholat. Oke. Macam-macam Syaubul Iman ya. Oke, itu ada 4 ya. Ya, macam-macam Syaubul Iman. Ya, yang pertama itu ada imam apa? Imam baik pakai Q ya? Baik hati ya. Kayak ini ya. Ya. Imam baik hati kayak ini ya. Oke. Maaf ya. Pakai Q ya. Oke, itu yang pertama ya, itu adalah macam-macam Syaubul Iman. Yang kedua Abdi. Apa Ali ya? Halimi ya. Halimi. Yang ketiga Syekh Abdul Jalil. Yang keempat Imam Abdul Hakim. Ya, benar. Abu Hatim. Yang ini ya. Ya, dia. Nah, ini adalah apa namanya macam-macam Syaubul Iman. Ya, itu ada Imam Baihaqi itu yang pertama ya. Yang kedua itu ada Abu Abdillah Halimi. Yang ketiga itu ada Syekh Abdul Jalil. Dan yang terakhir itu ada Imam Abu Hatim. Ya. Itu macam-macam Syaubul Iman. Oke ya. Oke ya. Yang poin A-nya itu ada cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati. Nah, itu kamu lihat gambarnya kan? Nah, itu ya. Iman itu adalah up and down. Ya. Tahu nanya? Bangkit dan up and down. Apa artinya? Bangkit dan turun. Ya, itu lebih kepada hati, akidah dan niat ya. Bisa kamu mendefinisikan tentang up and down, tetapi kaitannya itu dengan hati. Bisa nggak mendefinisikan? Nggak bisa ya? Oke, ya. Lisan, ya, badan. Oke, ya. Nah, ini yang sering terjadi di kehidupan kita ya, yang terjadi di kehidupan kita. Problematika praktik
keimanan sekitar. Nah, ini yang sering terjadi di kehidupan kita, ya. Problematika praktik keimanan sekitar, ya. Sering kita ketahui bahwasannya ya Islam itu ya praktik problematika keimanan, ya. Memang ya pada dasarnya ya di negara kita ini ya ada 6 agama, benar? Benar? Ya benar kan? Pertama Islam, kedua Kristen, ya. Kristen ini 2 ya, Protestan, Katolik ya, Katolik. Nah, ya apa namanya Buddha lu, ya Buddha, Hindu, ya Hindu, baru Konghu, ya Konghucu. Nah, ya kurang lebih ya. Ya, kaitannya dengan problematika praktik keimanan kita, ya. Sering kita ketahui bahwasannya agama Islam ya itu masih terbagi lagi. Ada yang namanya Islam Syiah, benar enggak? Benar kan? Ada yang namanya Islam Sunni, benar enggak? Kalau kalian kurang mengerti, kurang apa namanya, kurang paham lah misalnya, kurang mengerti, kurang pahami ya boleh ditanyakan ya. Oke, nah itu adalah problematika praktik keimanan yang ada di sekitar. Oke ya, ini ada beberapa ya praktik problematika ya. Mukmin yang saling mendengki tadi, karena perbedaannya itu sangat-sangat mencolok. Nah ya, perbedaannya Syiah sama Sunni ya sangat-sangat mencolok. Itu adalah mukmin yang saling mendengki. Jadi mereka itu saling berdiri, mereka itu dalam apa nih? Mereka itu selalu yang kerja dan ke depan. Oke ya. Kaum munafik yang membenci kaum mukmin, ya mereka itu ada juga sih kaum munafik, ya ada juga yang mereka kaum mukmin. Oke. Ini paham kan? Paham ya? Oke. Kelompok ya. Pembentukan kelompok. Coba kamu buka di halaman 37. Udah belum? Nah, coba kamu bacakan. Bacalah dengan teliti dan teliti wacana buku ini. Nah, iman, Islam, dan ihsan. Nah, diskusi di dalam kelas, ya. Kita bikin 4 kelompok. Ya, ini aja kelompoknya berdasarkan tempat duduk. Ya, coba kamu mengartikan pengertian iman, Islam, dan ihsan versi kamu, ya. Bisa enggak? Ya, karena tadi saya bisa jelaskan apa pengertiannya iman itu apa, ya, apa Islam itu apa, dan ihsan itu apa. Oke, tidak ngerti tidak? Tapi versi kamu yang saya minta, ya. Ya, kamu boleh bikin kelompok, ya, ya, silakan. Berdasarkan bentuknya aja, ya. Contoh ya, saya ambil contoh, ya misalkan nah ini ya ke tengah aja, ya ini untuk tengah, ini ke tengah aja, ya kamu tengah aja, oke? Kamu buat satu aja ya, satu kelompok satu ya. Apa pengertian iman? Versi kamu bertiga, ya, kamu bertiga kan, otak yang bertiga kan? Ya, apa pengertian iman? Apa pengertian Islam dan apa pengertian ihsan? Nah, seperti itu diskusikan kelompoknya di depan kelas, ya silakan. Versi kamu ya. Satunya aja yang bekerja ya. Yang lainnya itu yang kasih tahu, oh ini pengertian ini. Versi kamu aja. Siap ya? Oke lah, kita mulai kelompok 2 lah ya, silakan kelompok 2.
Oke, berdiri aja berdiri ya. Berdiri. Nah. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Imam pengertian yang kami buat. Imam artinya percaya atau membenarkan Islam salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh Nabi SAW, agama Samawi. Ihsan seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya. Oh, gitu ya. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke, kelompok tiga, nah, coba saya minta dari kelompok tiga paparkan lagi. Itu saya kesan itu sangat-sangat bagus untuk kelompok tiga. Sekali lagi. Ulangi untuk kelompok tiga. Ya. Oke, silakan kelompok tiga. Silakan. Yang semua kau. Ya semuanya dari mulai iman, Islam, sama ihsan. Oke, datang kelompok tiga. Iman adalah sebuah keyakinan, kepercayaan, ketetapan, dan atau ketuduhan hati. Sebagai contoh mempercayai adanya Tuhan. Ya, itu ada contohnya ya. Itu apa namanya? Pengertian dari iman. Ya. Lanjut, Islam. Islam bisa diartikan sebagai salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh Nabi. Ya. Adapun singkatan dari Islam ialah ingin selamat lakukanlah ajaran Muhammad. Nah, Contoh menunaikan sunnah-sunnah yang Nabi lakukan seperti makan dan minum tidak berdiri dan hendaknya lebih duduk. itu ihsan. Nah, Islam. Ihsan. Ihsan bisa didefinisikan seperti seseorang yang menyembah Allah atau Tuhan seperti halnya seakan-akan tidak bisa melihat Allah ketika beribadah. Tetapi jika kita tidak mampu melihat, maka kita bisa membayangkan sesungguhnya Allah melihat perbuatan yang telah kita lakukan. Itu ya. Seperti saya bilang tadi ya, bahwasanya kalau namanya ihsan itu levelnya itu ya, bukan kita, itu adalah wali. Jadi sekarang kalau dia sholat, itu dia itu tahu bahwasanya dia itu bakal melihat Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Nah, dari sekian materi untuk apa namanya Shalbul Iman hari ini tentang iman tadi ya. Tentang iman tadi. Dari sekian banyak kayak apa namanya paparkan tadi ya, apakah kamu ini kurang mengerti, kurang jelas atau kurang paham? Di mananya? Kamu misalkan kurang ngerti Pak, aku kurang ngerti ini, aku kurang ngerti ini. Ada pertanyaannya enggak? Enggak ada, Pak saja. Enggak ada. Oke ya. Oke. Kalau memang enggak ada ya kita akhiri aja ya. Baiklah, kalau untuk hari ini ya, kalau kamu sudah mengerti semuanya, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi tentang sholat. Untuk pelajaran minggu depan tadi ya, untuk pelajaran berikutnya. Jadi kita akan bahas secara mendetail tentang sholat. Jadi kalau untuk hari ini ya, kita itu belajarnya tentang iman. Tetapi iman itu dipecahkan lagi menjadi definisi Shalbul Iman. Oke ya. Jadi mungkin hanya itu yang dapat sampaikan ya. Untuk kedepannya ya, saya tuh berharap kepada kamu untuk lebih baik lagi ya untuk kedepannya ya. Untuk kedepannya supaya lebih bagus lagi ya apa namanya belajarnya, supaya kamu tuh mengerti dan paham. Enggak hanya duduk aja ya, enggak hanya ini aja. Artinya yang namanya pembelajaran itu ya ada interaksinya, ada sayanya, ada kamunya, ada interaksi ya. Cukup sekian interaksi ya. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan ya. Jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.